Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani yafqahu qawli. Para sahabat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita di seri kajian tasawuf Kitab Al-Hikam. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Kitab Al-Hikam, termasuk pengarang syarah, dan semua guru-guru yang telah berjasa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala dhiniyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para sahabat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kajian ini saya ingin menyinggung sedikit perkembangan yang sebagaimana kita maklumi bahwa dunia sekarang diguncang oleh satu isu yang sangat mengkhawatirkan, bahkan menakutkan, itu isu virus corona. Jadi dikatakan bahwa virus ini, wabah ini menjadi pandemik, yaitu wabah yang sudah menyebar di berbagai negara di dunia. Bukan hanya satu atau beberapa negara, tetapi sudah lebih kurang 100 negara telah diserang oleh virus yang berbahaya ini. Sebagai orang yang beriman, marilah kita menyikapi ini dengan keimanan. Yang pertama, kita memandang bahwa musibah ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah menginginkan sesuatu di balik ini, ada hikmah yang tersembunyi. Karena itu bagaimana kita harus berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, kita berikhtiar. Jadi ajal itu sudah di tangan Allah. Tetapi ikhtiar itu wajib. Usaha itu wajib. Kita berjaga-jaga, berhati-hati agar kita tidak terinfeksi atau tertular virus yang berbahaya ini. Lihat, pemerintah sudah melakukan himbauan bahwa untuk sebagai langkah berjaga-jaga, yang pertama kita hindari untuk pergi ke daerah-daerah yang ada keramaian, seperti mal, seperti pasar. Bahkan sekarang beberapa kampus sudah mulai mengganti perkuliahan tatap muka dengan perkuliahan online. Tidak perlu, kita tidak usah pergi ke keramaian, karena itu sangat berisiko kita tertular virus ini. Yang kedua, kita menjaga kebersihan, terutama kita dianjurkan untuk sering cuci tangan. Kemudian yang ketiga, kita
menjaga ketahanan diri kita. Jadi dengan meminum seperti jahe, seperti bawang putih, vitamin, bagaimana kita memiliki pertahanan tubuh yang kuat. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah, semoga kita umumnya rakyat Indonesia terhindar dari wabah yang berbahaya ini. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Bagaimanapun buruknya keadaan, sebagai orang beriman, kita mesti berharap, selalu berharap, insya Allah. Dengan kita berikhtiar, dengan kita berdoa, kemudian kita bertawakal kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan wabah virus ini cepat berlalu. Semoga kita selamat semua dari. Yang terakhir adalah kita tawakal. Apa itu tawakal? Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehabis daya upaya kita, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita dilarang kita untuk panik. Kita dilarang untuk takut yang berlebihan. Kita berupaya, berikhtiar, berdoa, dan terakhir kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para sahabat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita lanjutkan kajian tasawuf kitab Al-Hikam. Pada malam hari ini saya akan baca berkata Syekh dari tasufuka ayyuhal muridu ila ma batina fika ila ma batni fika minal uyub khairun min tasufika ila ma hujiba anka minal wuyub. Di kalam hikmah Ibnu Athaillah ini kata-katanya bagaikan syair. Jadi dari segi bahasa cukup indah. Tasufuka ila ma batni fika minal uyub khairum min tasufika ila ma hujiba anka minal wuyub. Nah, inilah kalam hikmah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tasufuka, kamu atau kamu mencari-cari, wahai murid, ila ma batni fika minal uyub, kamu mencari-cari sesuatu yang tersembunyi dalam dirimu. Apa itu sesuatu yang tersembunyi? Segala sifat yang tercela, yang nafsaniyah, segala sifat yang tercela yang berkaitan dengan seperti karya, seperti riya. Apa itu riya? Sifat ingin memamerkan amal kebaikan kepada orang lain, menunjukkan kebaikan agar kita mendapatkan pujian dari orang lain. Wasawa'il khalq, dan akhlak atau tingkah laku yang tercela. Wal mudahanah, mudahanah ini berasal dari kata dahana. Dahana artinya minyak. Jadi mudahana artinya adalah berminyak air.
Jadi mudahana artinya adalah menipu. Cintai atau mengasihi, suka kebesaran. Nama besar. Suka pujian, waljah. Jah ini artinya adalah keagungan, kemuliaan. Zawali zalika. Artinya cita-citamu fokus kepada menghilangkan segala sifat yang tercela itu. Dengan cara apa? Apa itu riyadah? Dengan cara banyak melakukan amalan-amalan sunat. Banyak melakukan amalan wal mujahadah, dengan cara memerangi hawa nafsu. Wa talabit tahallus minhu, dan menuntut untuk lepas sifat-sifat yang tercela tadi. Wala yakunu fil ghalib illa ala yadin sayhin kamilin nasihin. Dan biasanya kita bisa terlepas, kita bisa berhasil terlepas dari segala sifat-sifat yang tercela ini dengan bantuan seorang. Jadi biasanya kita bisa berhasil terlepas, bebas atau suci dari segala sifat yang tercela tadi dengan bantuan seorang guru yang sempurna, yang memberi nasihat, yang membimbing kita. Khairum min tasufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Jadi kita mencari-cari atau meneliti sifat-sifat yang tercela, yang tersembunyi dalam diri kita, itu lebih baik dari kita berkeinginan suatu yang dihijab dari kita, yaitu hal-hal yang gaib. Apa itu yang gaib? Contohnya min khafayal qadar, min qadri, yaitu seperti contohnya qadar yang tersembunyi. Jadi qadar itu segala sesuatu yang akan terjadi itu adalah rahasia Allah. Nah, sekarang kita seorang pelaku tasawuf, sebagai seorang salik, kita ingin mengetahui apa yang akan terjadi. Nah, contoh sekarang lagi mewabah virus corona. Nah, kita mencari-cari. Kita ingin Allah memberikan rahasianya kepada kita bahwa apa akhir dari virus corona ini. Apakah virus ini bisa ditangkal, bisa diatasi, atau mungkin virus ini akan merebak ke seluruh dunia. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Walata'ifil ibar, dan ibarat-ibarat yang halus. Apa itu ibarat yang halus? Pengertian-pengertian yang tersembunyi, yang berada di balik fenomena semesta ini. Wal asl ilahiyah, dan rahasia-rahasia ketuhanan.
wal ma'arifil laduniyah, dan ma'rifat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal karamat al kauniyah, dan karomah yang bersifat kauniyah, yaitu karomah perbuatan kejadian luar biasa yang bisa kita saksikan di alam ini. Kenapa kita mencari hal-hal yang sifat tercela yang ada pada kita itu lebih baik dibandingkan kita ingin mengetahui hal-hal yang gaib. Li'anna dzalika zun nafsika, karena mengetahui yang gaib itu merupakan keuntungan bagi nafsu kita. Itu keinginan diri kita, keuntungan untuk kita. Yang ketuhanan, mengetahui alam malakut. Kemudian kita diberikan karomah, bisa di atas air, bisa melipat bumi dengan cara kita bisa pergi ke Mekah dalam waktu sekejap, sebentar, tanpa menggunakan pesawat. Nah, keuntungan bagi nafsu kita. Walaisa limaulaka syai'un ma'ahu, dan tiadalah yang demikian itu, hal itu, tiada suatu pun, tidak ada sesuatu pun bagi Tuhanmu dari hal-hal yang bersifat karomah tadi. Faqsuduha bi'a'malika, maka janganlah kamu menghendaki atau meniatkan dengan amal ibadahmu untuk mencari hal-hal yang tersebut tadi. Itu hal-hal yang bersifat karomah, bersifat hal-hal yang gaib, hal yang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, rahasia ketuhanan. Jangan kita beramal ibadah tujuan kita mencari hal tersebut. Wala tasghal qalbuka biha, dan janganlah hati kita memikirkan hal itu. Jadi kita beramal ibadah tujuan kita adalah untuk mendapatkan karomah, mendapatkan keistimewaan dari Allah, memberikan rahasianya kepada kita, memberikan rahasia ketuhanan, ilmu laduni, memberikan kejadian yang luar biasa, dan hati kita selalu sibuk memikirkan itu. Wala tarkun ila ma zahara laka minha, dan janganlah kamu cenderung kepada sesuatu yang zahir bagimu dari hal-hal tersebut. Jadi kalau seandainya Allah sudah beberapa di antara yang tersebut tadi, beberapa di antara karomah, jangan kita cenderung, jangan kita menyukainya. Kita cenderung kepada hal tersebut. Kenapa? Fa inna dzalika yaqdahu fi ubudiyatika. Karena apabila hati kita cenderung kepada karomah tadi, pada anugerah Allah kepada kita berupa yang gaib, maka itu bisa merusak ubudiyah kita. Jadi artinya ibadah kita tidak lagi ikhlas lillahi ta'ala. Jadi hasilnya adalah kita beribadah untuk mencari karomah, mencari kejadian yang luar biasa. Dan itu adalah bersifat hal-hal yang bersifat duniawi. Walidza qalu, dan karena ini berkata
para arif, yaitu orang yang sudah sampai kepada ma'rifah, orang yang sudah sampai kepada Allah. Walidza qalu kun talibal istiqamah wala takun talibal karamah. Jadilah kamu orang yang mencari istiqamah, dan janganlah kamu orang yang menjadi pencari karomah. Jadi ini pesan para arif billah, orang-orang yang sudah mencapai ma'rifah, orang-orang yang sudah sampai pengetahuan kepada Allah. Pesannya kepada para murid, para salik, orang yang sedang menempuh jalan spiritual kepada Allah adalah, jadilah kamu pencari istiqamah. Apa itu istiqamah? Konsisten. Jadi kita beramal itu bukan untuk mencari karomah. Kita beramal adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencari, tujuan kita mencari duniawi, itu istiqomah. Contohnya apa? Agar rezeki kita murah, agar kita murah rezeki, maka kita harus rajin sholat duha. Jadi ini larangan dari para arif billah. Jangan kita mencari karomah. Jangan kita mencari hal-hal yang luar biasa. Jadi ini memang ada satu fenomena bagi para murid, bagi para salik yang mempelajari ilmu tasawuf. Ada keinginannya untuk mencari karomah. Contohnya bagaimana dia bisa kebal dari senjata tajam. Bagaimana dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Bagaimana bisa dia mendapatkan kelebihan-kelebihan. Jadi kita kembali kepada pesan para arif. Jadilah mencari istiqomah. Menjadi orang yang konsisten. Beramal itu bukan untuk mencari hal-hal selain Allah, tetapi lillahi, cari keridaan Allah untuk bisa mencapai ma'rifah, yaitu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan langsung tentang Allah. Jadi kalau kita pikir-pikir, istiqamah ini memang, apa itu istiqamah? Konsisten. Istiqamah dalam pendirian. Nah, istiqamah dalam pendirian ini, istiqamah dalam keyakinan, manapun keadaan kita, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, keadaan senang, kita tetap keyakinan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berubah. Kemudian istiqamah dalam amal artinya apa? Bagaimanapun keadaan kita, konsisten dalam pernah berubah. Walaupun keinginan kita sudah tercapai, walaupun kita diberi anugerah berupa karomah misalnya, kita jangan tertipu. Kita jangan diperdaya oleh karomah tadi. Istiqamah terus, konsisten. Fa inna nafsaka tataharrak. Fa inna nafsaka tataharraku wa tatlubul karamah
maka sesungguhnya nafsu ini selalu bergejolak. Nafsu kita selalu menginginkan dan ingin mencari karomah tadi. Ingin mencari wa maulaka yatlubuka bil istiqamah. Padahal Tuhanmu menuntutmu agar kamu istiqamah. Oleh Tuhan kita yang merupakan hak Tuhan kita, atau sesuatu yang merupakan keuntungan diri kita. Kalau kita tanya nafsu kita, pasti nafsu menjawab lebih baik keuntungan diri kita. Tapi kita ulangi, tapi hakikatnya lebih baik sama hak Tuhan kita, tuntutan Tuhan berbanding sama keuntungan diri kita. Kalau kita bersama keuntungan nafsu kita, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Tapi jika kita bersama dengan hak Tuhan kita, tuntutan Tuhan kita, maka akhirnya adalah kita menjadi orang yang beruntung. Jadi para sahabat, ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun berada, pembahasan kita pada malam hari ini adalah bagaimana pengarang menekankan agar kita adalah meneliti, melihat ke dalam diri kita, memeriksa diri kita, lalu meneliti sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Ini sebagaimana sampaikan dari awal bahwa memang fokus atau orientasi dari tasawuf itu adalah hal yang berkaitan dengan spiritual, hal yang berkaitan dengan rohani. Nah, yang ajaran tasawuf itu adalah tahalli. Apa itu tahalli? Membersihkan, mensucikan diri atau jiwa kita, roh kita, hati kita dari yang apabila ini kita lakukan, menurut pengarang itu lebih baik daripada kita menginginkan suatu kejadian yang luar biasa. Ini lebih mulia karena ini adalah fokus tasawuf. Bagaimana kita mensucikan hati kita. Jadi mensucikan jasmani itu lebih mudah dibandingkan mensucikan rohani. Kalau mensucikan jasmani kita, kalau tubuh kita ini kotor, kita bisa mandi. Paling kurang atau minimal kita mandi 2 kali sehari. Kalau baju kita, pakaian kita kena najis, itu kita gampang. Kita mudah untuk membersihkan, mensucikannya. Jiwa kita, hati kita ini kotor. Ini sangat sukar untuk menyucikannya. Kenapa demikian? Karena kadang kita tidak sadar bahwa di batin kotor. Jadi betapa banyak orang di dunia ini yang mengira tidak ada masalah dengan rohaninya. Nah, satu contoh penyakit dari sifat tercela yang mengotori hati itu apa ya? Pertama adalah seperti riya itu. Dia memamerkan lain dengan tujuan agar orang lain memiliki amal tersebut. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, informasi, dengan adanya medsos, potensi kita untuk menjadi riya
Kita ingin sekali orang mengetahui bahwa kita berbuat baik. Setelah kita berbuka puasa, terus update status di Facebook. Alhamdulillah, puasa hari ini mempamerkan puasa sunnah kita kepada orang lain. Apa perlunya kita kepada orang lain? Setelah kita selesai sholat di masjid, terus kita selfie. Alhamdulillah, damainya di masjid ini. Baru saja saya selesai sholat. Kita bersedekah. Diceritakan. Jadi amalan-amalan itu tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Amal-amal kebaikan, amal soleh itu memang kita tanya seperti apa? Seperti sholat berjamaah ke masjid. Itu memang kita tidak bisa menyembunyikannya. Kita sholat sunat rawatib. Kalau kita sholat berjamaah ke masjid, kita sholat sunat rawatib di masjid. Kita baca Quran di masjid. Itu memang kita tidak bisa menyembunyikan. Tapi jangan kita niatkan untuk memamerkan amal kita tadi kepada orang lain. Jadi kalau kita dihinggapi oleh penyakit riya ini, amal kita tidak lagi lillahi ta'ala, tapi linnas, karena manusia. Sudah ikhlas kita sudah rusak. Nah, kemudian apalagi contohnya penyakit hati itu adalah penyakit sifat-sifat tercela yang mengotori hati itu. Salah satunya adalah sifat hubbud dunia. Hubbud dunia ini mencintai kehidupan duniawi. Ini banyak di sini, banyak manusia yang terjebak. Di dalamnya termasuk sangat mencintai atau sangat suka dengan jabatan, suka dengan, sangat gila dengan harta. Karena hubbud dunia ini, manusia sering lalai. Karena dunia, cinta dunia ini membuat manusia lupa. Karena cinta dunia timbul sifat lain seperti sifat apa? Sifat toma, sifat rakus. Apabila kita sudah dihinggapi sikap rakus, maka lagi kadang-kadang memperhitungkan apakah ini halal atau halal haram tidak lagi dihitung. Semuanya disapu. Nah, ini penyebabnya terjadinya korupsi sampai sekarang tidak bisa kita berantas secara total. Kenapa terjadi korupsi? Karena ada sifat rakus. Kenapa ada sikap rakus? Karena adanya sifat hubbud dunia, mencintai duniawi, menjadikan dunia ini orang yang hubbud, dia mengira hidup ini selama-lamanya. Dia sudah tertipu oleh kehidupan dunia. Karena mati-matian dalam mengejar dunia. Mati-matian dalam mengejar jabatan. Jabatan itu adalah amanah. Kalau amanah itu tidak ditunaikan dengan baik, maka nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Ini pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Di hubbud dunia ini salah satu sifat yang tercela. Orang yang dihinggapi penyakit hubbud dunia, maka dia
sudah lupa akhirat. Kalau sudah lupa akhirat, dia tidak peduli lagi dengan kewajibannya sebagai hamba. Dia tidak peduli lagi dengan amal ibadah. Tidak peduli lagi dengan ajaran agama. Jadi seolah-olah orang ini sudah dalam lautan yang bernama. Jadi sangat banyak sekali sifat-sifat tercela yang mengotori hati kita itu. Karena itu ke dalam diri kita. Kita harus melihat ke dalam, meneliti, merasakan apa sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Dan harus diakui bahwa membersihkan hati kita, rohani kita dari sifat tercela ini sangat-sangat berat. Karena itu butuh perjuangan. Karena itu dikatakan pengarang tadi, bagaimana caranya mensucikan hati kita, rohani kita dari sifat tercela? Dengan cara yang pertama, mujahadah. Mujahadah, memerangi hawa nafsu. Jadi jangan kita mengikuti godaan hawa nafsu itu. Karena hawa nafsu ini di backing oleh, bersekongkol dengan iblis dan syaitan. Apabila kita tahu bahwa godaan nafsu ini bertentangan dengan ajaran agama, kita harus melawan. Kita harus tentang keinginannya. Terseret di bawah arus. Yang kedua adalah dengan cara riyadah. Apa itu riyadah? Dengan cara memperbanyak amalan sunnah. Jadi melaksanakan amalan sunnah itu memang berat, karena itu harus kita paksakan. Kita paksakan diri kita dengan untuk melakukan amalan-amalan sunnah, maka itu salah satu cara untuk mensucikan rohani kita dari segala sifat-sifat yang tercela. Kemudian diperlukan seorang guru pembimbing. Jadi seperti seorang atlet itu memerlukan seorang pelatih agar dia sukses. Begitu juga seorang yang menempuh jalan spiritual, mengamalkan ajaran tasawuf, dia memerlukan seorang guru pembimbing agar dia bisa sukses. Ma'asyiral muslimin, para sahabat rahimakumullah. Jadi itulah pembahasan kita pada malam hari ini, bahwa pengarang menekankan agar kita memeriksa sifat-sifat tercela yang ada, dan kemudian kita berusaha untuk mensucikan hati kita dari segala sifat-sifat tersebut. Dan ini, pekerjaan kita ini adalah lebih baik, lebih mulia berbanding kita menginginkan sesuatu yang bersifat gaib. Menginginkan Allah memberi sesuatu yang bersifat karomah kepada diri kita. Jadi memang karena itu dikatakan bahwa jadilah kita mencari istiqamah. Walaupun kita sudah diberi keistimewaan oleh Allah, walaupun kita merasa sudah diberi kemuliaan, walaupun kita merasa derajat kita sudah tinggi, maka kita tetap istiqamah. Sekarang adanya fenomena sampai hari ini, orang-orang pengamal tasawuf yang mengatakan bahwa saya sekarang sudah mencapai ma'rifah. Karena itu saya tidak perlu lagi sholat. Karena itu saya tidak perlu lagi beramal ibadah. Nah, ini contohnya orang yang tidak istiqomah. Jadi walau bagaimanapun keadaan kita di dunia ini, bagaimanapun tingginya pencapaian spiritual kita mesti harus tetap konsisten
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsisten dalam mensucikan rohani kita dari segala sifat-sifat yang tercela. Kalau rohani kita sudah suci, sudah bersih, maka insya Allah kita sudah menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridhonya. Itulah disebut yang dipanggil nanti dengan nafsu. Auzubillah. Ya ayyatuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Wahai jiwa mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan dalam keadaan baik. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, ke dalam. Semoga kita semua diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa mensucikan batin kita, rohani kita dari segala sifat yang tercela, dan agar kita bisa dekat mendapatkan ridhonya